Kita percaya bahwa realitas adalah sebuah panggung yang sudah jadi, dengan hukum-hukum fisika yang kaku dan tak tergoyahkan. Kita adalah para aktor yang masuk ke dalamnya, menjalani peran kita di atas set yang telah dibangun jauh sebelum kita lahir. Dunia ini terasa padat, pasti, dan independen. Kursi itu tetap menjadi kursi apakah kita menatapnya atau tidak, dan masa depan tampak terkunci oleh rantai sebab akibat yang tak terputus. Realitas dianggap sebagai sebuah rekaman film yang sudah selesai, dan kita hanya memutar gulungannya, adegan demi adegan. Itulah mengapa, jika ada yang berkata bahwa kesadaran Anda bisa secara aktif membentuk realitas fisik itu sendiri, bahwa dengan mengamati, Anda tidak hanya melihat, tetapi juga menciptakan, pernyataan itu terdengar tidak hanya tidak ilmiah, tetapi seperti hayalan. Bagaimana mungkin pikiran abstrak bisa mengubah benda fisik? Bagaimana mungkin keinginan bisa membengkokkan kerangka besi realitas? Itu seperti berharap sebuah mimpi bisa mengubah warna dinding di kamar Anda. Masalahnya adalah, pada awal abad ke-20, sekelompok fisikawan membongkar panggung itu hingga ke fondasinya. Mereka menyelami alam realitas di tingkat yang paling kecil, tingkat kuantum, dan yang mereka temukan bukanlah balok-balok materi yang padat dan dapat diprediksi, melainkan sebuah lautan kemungkinan yang membingungkan. Partikel-partikel subatomik tidak berada di satu tempat pada satu waktu. Mereka ada dalam kabut probabilitas, sebuah superposisi, di mana mereka menempati semua keadaan yang mungkin secara bersamaan. Sebuah elektron bukanlah sebuah titik, melainkan serangkaian gelombang yang bergetar, menunggu untuk diwujudkan. Dan inilah kejutan yang menggetarkan dunia. Partikel-partikel ini hanya berwujud menjadi satu realitas yang pasti, hanya memilih satu keadaan pada saat mereka diamati. Eksperimen celah ganda menjadi saksi bisu yang tak terbantahkan. Ketika tidak ada yang mengamati, elektron berperilaku seperti gelombang yang menyebar. Tapi begitu pengukuran dilakukan, mereka tiba-tiba bertingkah seperti partikel yang terdefinisi dengan jelas. Pengamat, entah itu kesadaran manusia atau alat ukur, ternyata bukanlah penonton yang pasif. Ia adalah peserta yang secara aktif memengaruhi realitas yang diamatinya. Konsekuensi dari penemuan ini melahirkan sebuah paradigma baru yang dikenal sebagai quantum manifestation atau perwujudan kuantum. Konsep ini, yang dipopulerkan oleh para pemikir di persimpangan fisika dan spiritualitas seperti Dr. Joe Dispenza dan Deepak Chopra, berargumen bahwa prinsip-prinsip yang mengatur partikel subatomik juga, dalam tingkat tertentu, mengatur pengalaman hidup kita yang lebih luas. Mereka mendefinisikan quantum manifestation bukan sebagai sihir, melainkan sebagai sebuah proses sains dan kesadaran yang terdiri dari 3 pilar utama. 1. The Observer Effect sebagai fondasi. Prinsip bahwa kesadaran kita memiliki pengaruh langsung pada realitas material adalah landasannya. Setiap kali kita memusatkan perhatian pada suatu pikiran atau perasaan, kita secara efektif mengamati satu realitas potensial dari lautan kemungkinan, dan dengan demikian membuatnya lebih mungkin untuk terwujud. Fokus kita bertindak seperti alat pengukur yang memaksa fungsi gelombang probabilitas itu untuk runtuh menjadi sebuah peristiwa yang spesifik. 2. Ketetapan hati dan emosi yang selaras. Coherent heart brain bukan hanya pikiran sadar kita yang penting. Penelitian di HeartMath Institute menunjukkan bahwa ketika kita memadukan emosi jantung yang kuat, seperti rasa syukur, cinta, atau apresiasi, dengan gambaran mental yang jelas dari keinginan kita menciptakan sebuah medan elektromagnetik yang koheren dan kuat. Medan inilah yang diyakini sebagai sinyal yang lebih ampuh untuk menarik realitas potensial yang selaras dengannya dari bidang kuantum. 3. Melepaskan keterikatan dan mempercayai proses. Ini adalah paradoks kuantum yang paling sulit. Setelah kita mengajukan permintaan kita ke alam semesta melalui fokus dan perasaan, kita harus melepaskan kebutuhan akan hasil tertentu dan bagaimana caranya. Keterikatan yang gelisah akan hasil justru berasal dari kesadaran yang kekurangan, sementara kepasrahan yang penuh keyakinan adalah penegasan bahwa realitas yang diinginkan itu sudah ada di bidang kuantum dan sedang dalam perjalanan untuk mewujud. Kita melihat jejak prinsip ini, bahwa pengamatan dan niat yang terfokus dapat membentuk realitas, bermunculan di seluruh sejarah manusia, jauh sebelum mekanika kuantum memberi kita bahasanya. Lihatlah para visioner seperti Leonardo da Vinci, yang sketsa mesin terbang dan helikopternya bukanlah ramalan, tetapi sebuah pengamatan yang begitu intens dan mendetail terhadap kemungkinan di bidang kuantum, sehingga ia menarik prinsip-prinsip tersebut ke dalam realitas material berabad-abad sebelum teknologinya tersedia.
Renungkanlah proses kreatif seorang seniman seperti Michelangelo, yang berkata bahwa ia tidak menciptakan patung, tetapi hanya membebaskan figur yang sudah ada di dalam balok marmer. Pernyataan ini adalah metafora yang sempurna untuk quantum manifestation. Realitas yang diinginkan sudah ada sebagai potensi, dan tugas kita adalah dengan tekun mengukirnya keluar dari kabur kemungkinan. Bahkan dalam pencapaian atletik, seorang pelompat tinggi yang membayangkan dirinya berhasil melampaui mistar dengan sempurna, berulang kali di dalam pikirannya, sebenarnya sedang melakukan sebuah pengukuran kuantum yang memperkuat jalur saraf dan kemungkinan di lapangan untuk mewujudkan lompatan yang sempurna itu. Mereka semua, dengan caranya sendiri, adalah praktisi kuno dari sebuah sains modern. Lalu, mengapa kita begitu sulit memanfaatkan kekuatan ini secara konsisten? Mengapa hasrat kita yang paling membara seringkali terasa seperti teriakan di kehampaan? Akar penghalangnya terletak pada konfigurasi default sistem saraf kita. Pikiran bawah sadar kita, yang terbentuk melalui pengalaman masa lalu, beroperasi seperti program komputer yang kaku, sebuah mesin probabilistik lama yang terus-menerus mengukur dan mewujudkan realitas berdasarkan data lama, trauma lama, dan keyakinan lama. Setiap kali kita mencoba untuk mengamati realitas baru, menjadi kaya, sehat, atau bahagia, sistem operasi lama ini langsung memproyeksikan ketakutan, keraguan, dan memori kegagalan kita ke dalam medan pengamatan kita. Kita secara tidak sadar terus-menerus mengukur dan mewujudkan kembali masa lalu kita. Inilah yang disebut sebagai The Quantum Zeno Effect dalam psikologi. Dengan terus-menerus mengamati dan memperkuat keadaan kita saat ini, saya miskin, saya tidak berharga, kita secara efektif membekukan realitas, mencegahnya berevolusi ke dalam keadaan yang baru. Kita adalah tahanan dari kebiasaan persepsi kita sendiri, terjebak dalam sebuah loop kuantum di mana pengamat, yaitu kita, terus-menerus memilih untuk menyaksikan film yang sama, berulang-ulang, sementara percaya bahwa kita tidak memiliki kendali atas ceritanya. Meski terdengar seperti kekuatan super, penting untuk memahami bahwa quantum manifestation bukanlah tentang mengheningkan cipta lalu tiba-tiba sebuah mobil sport muncul di garasi. Konsep ini juga bertanggung jawab atas penciptaan realitas kita sehari-hari dan yang paling mendasar. Setiap inovasi, dari roda hingga internet, pertama-tama lahir sebagai sebuah gelombang probabilitas dalam kesadaran seorang manusia. Sebuah pengamatan yang terfokus dan gigih terhadap suatu kemungkinan yang belum terwujud. Bahkan eksistensi tubuh fisik kita adalah contoh nyata dari perwujudan kuantum yang stabil. Triliunan sel dan atom yang menyusun diri kita secara konstan mengikuti cetak biru energi dan informasi yang koheren yang dipancarkan oleh kesadaran kita yang lebih dalam. Ketika kita memutuskan untuk mengangkat lengan, kita tidak perlu memerintahkan setiap molekul secara individual. Kita mengeluarkan niat, dan realitas fisik menyesuaikan diri. Pada tingkat yang paling mendasar, kita adalah para penyelaras kuantum yang sudah mahir. Masalahnya bukan bahwa kita tidak memiliki kekuatan ini, tetapi bahwa kita telah lupa bahwa kita memilikinya, dan kita menggunakannya secara tidak sadar, seringkali untuk menciptakan lebih banyak dari apa yang sudah kita miliki, alih-alih apa yang benar-benar kita inginkan. Kekuatan ini ibaratnya seperti nafas. Anda melakukannya setiap saat, tanpa berpikir, untuk mempertahankan hidup. Namun, seorang penyelam bebas atau seorang pelatih vokal mengubah nafas yang tidak disadari itu menjadi sebuah alat yang disengaja untuk mencapai prestasi yang luar biasa. Demikian pula, kita semua terus-menerus bernapas dalam medan kuantum, mengamati dan mewujudkan. Namun, kita melakukannya dengan mata tertutup, terhanyut oleh arus pikiran dan reaksi otomatis kita. Kita mengamati kekurangan, lalu mendapat lebih banyak kekurangan. Kita mengamati konflik, lalu menarik lebih banyak konflik. Ini bukanlah kutukan atau kesalahan. Ini hanya bukti bahwa mekanisme itu bekerja. Masalahnya adalah, kita telah mendelegasikan peran sebagai pengamat utama dalam hidup kita kepada sebuah algoritma kuno, pikiran bawah sadar kita, yang hanya tahu bagaimana mengulangi masa lalu. Dan disinilah letak pergeseran paradigma yang sebenarnya. Bukan tentang memperoleh kekuatan baru, melainkan tentang merampas kembali kendali atas kemampuan bawaan kita yang paling mendasar untuk mengamati dan bermakna. Lalu, bagaimana kita membebaskan diri dari penjara probabilitas yang kita ciptakan sendiri? Kita harus menjadi pengamat yang disengaja. Ini adalah kemampuan untuk secara sadar memilih apa yang akan kita amati dalam medan kuantum realitas kita sendiri.
Caranya adalah dengan secara sengaja memindahkan fokus dari bukti indrawi Anda saat ini, yang adalah realitas lama yang sudah diruntuhkan, dan mulai hidup seolah-olah realitas baru yang Anda inginkan sudah ada. Dengan meluangkan waktu setiap hari untuk secara mendalam merasakan perasaan telah memiliki, menjadi, atau mengalami apa yang Anda niatkan, dengan benar-benar merasakan rasa syukur, sukacita, dan kepuasan yang menyertainya, Anda sedang melakukan pengukuran kuantum yang paling kuat. Anda sedang memberi sinyal pada alam semesta, inilah realitas yang saya pilih untuk diwujudkan. Lalu, Anda melepaskannya, dan yang terpenting, Anda mengambil tindakan yang selaras dengan realitas baru itu. Jika Anda mengamati diri Anda sebagai orang yang sehat, Anda akan memilih makanan yang selaras dengan pengamatan itu. Jika Anda mengamati diri Anda sebagai orang yang percaya diri, Anda akan berbicara dan bertindak dengan selaras. Tindakan yang selaras ini adalah bagian akhir dari pengukuran yang memadatkan kemungkinan menjadi kenyataan. Pada akhirnya, kita tidak akan pernah bisa membuktikan secara mutlak di mana tepatnya batas antara pengamat dan yang diamati. Kita tidak tahu seberapa dalam kesadaran kita membenamkan jarinya ke dalam subkuantum realitas. Tapi mungkin kita tidak perlu tahu. Mungkin, yang terpenting adalah pengakuan sederhana bahwa kita bukanlah boneka yang terdampar di atas panggung yang sudah jadi. Kita adalah rekan pencipta yang tak terhindarkan, mitra dansa yang tak terpisahkan dengan kain realitas itu sendiri. Pesan utama yang membebaskan adalah ini, Anda sudah sedang memanifestasikan setiap saat dari hidup Anda. Pertanyaannya bukanlah apakah Anda memiliki kekuatan ini, tetapi apakah Anda akan terus menggunakannya secara tidak sadar untuk memperkuat masa lalu, atau dengan sengaja mengarahkannya untuk menciptakan masa depan yang baru. Ketika Anda menyadari bahwa pengamatan Anda adalah kuas dan medan kuantum adalah kanvasnya, setiap momen menjadi sebuah pilihan penciptaan yang sakral. Anda tidak menunggu realitas berubah. Anda adalah proses perubahan itu sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.